Baik, saya akan membahas tentang bagaimana opportunity dan challenge gitu ya tentang big data, khususnya mungkin beberapa tools canggih yang sudah kita sebutkan seperti tadi Pak Faisal sebelumnya membahas tentang GenAI, ChatGPT dan seterusnya yang memang pastinya menjadi opportunity buat kita untuk memanfaatkannya dan juga menjadi challenge sebenarnya untuk beberapa orang yang mungkin pekerjaannya jadi terdistrak gitu ya. Saya sendiri sebagai Ketua Data Science Indonesia, saya juga Talent Development Director di Korika, Asosiasi AI di bawah apa dalam dalam konteks Indonesia 2045, AI Indonesia 2045, dan Korika menjadi badan yang dibentuk untuk menjaga orkestrasi tersebut. Nanti akan saya juga bahas di poin presentasi hari ini. Saya dulunya sempat menjadi seorang researcher, gitu ya. Kemudian saya sekarang punya consulting company yang bernama Ikra. Tapi saya juga involved dan terlibat di beberapa development sektor inisiatif yang membantu pemerintah melalui international organization seperti UN atau Prospera dari Australia, Tony Blair dari UK, atau HIVOS dari Belanda, gitu ya. Juga beberapa portfolio saya terkait data dan AI di beberapa company. Nah, sebelum mulai saya izin memperkenalkan terkait Data Science Indonesia. Jadi Data Science Indonesia adalah organisasi non-profit. Ya, kita adalah yayasan yang memang berdiri sejak tahun 2015 dan memang fokus kita adalah membangun data solver community. Artinya apa? Artinya adalah kita tidak hanya membicarakan tentang bagaimana teknologi-teknologi ini berkembang, tapi bagaimana memanfaatkan teknologi dan juga tentunya data untuk bisa memberikan benefit kita untuk bisnis. Sejak tahun 2022, kita cukup intens untuk melakukan beberapa perkembangan dan DSI bukan hanya ada di Jakarta, tapi ada di beberapa kota lainnya seperti di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan masih mungkin lebih banyak di Java sementara ini, tapi memang pusatnya di Jakarta dan alhamdulillahnya sejak tahun 2015 member terdaftar sudah lebih dari 20.000 dan sudah lebih banyak mungkin inisiatif atau portfolio project yang sudah kita kerjakan dan partner-partner yang terlibat. Nah, kita mulai. Uh, saya mungkin memberikan konteks atau ilustrasi bagaimana akhirnya proses digitalisasi ini menghasilkan banyak sekali perkembangan teknologi dan juga perkembangan dari bisnis, gitu ya. Sehingga digitalisasi yang kita mulai dari HP kita sendiri, smartphone kita sendiri yang sekarang hasilnya adalah banyak sekali data points yang kita generate, gitu ya. Mulai dari kita bisa pahami penggunaan internet yang kita lakukan, gitu ya, website yang kita kunjungi, aplikasi yang kita buka, melakukan email, berkomunikasi melalui WhatsApp dan seterusnya yang memang dari situ data points itu terlahir gitu ya. Artinya data points itu terbentuk sehingga kita bisa lihat bahwa economic value dari hasil interaksi yang kita lakukan terhadap device yang kita gunakan ini bisa dimanfaatkan gitu ya oleh yang punya data atau produk untuk bisa memberikan benefit lebih ke kita atau juga tentunya untuk kepentingan bisnis. Gitu. Dan dari hal ini sebenarnya kita bisa lihat atau kita coba summary gitu ya sebelum kita bahas apa sih pemanfaatan digital teknologi. Saya sebelum ngomongin big data atau AI, sebenarnya digital teknologi ini seringkali sekarang digunakan untuk apa sih? Yang pertama kita untuk melakukan personalisasi. Seringkali mungkin Bapak Ibu semua di sini sering merasakan pemanfaatan apps atau produk misalnya yang menggunakan Android atau yang menggunakan iOS atau iPhone dan sebagainya, banyak hal atau fitur-fitur yang memang sudah sangat personalized dengan kita gitu ya. Mulai dari health record, activity kita juga di record gitu ya. Kemudian kita bisa memberikan sebuah promo yang sangat targeted, kita ingin pergi kemana langsung mungkin beberapa saat waktu kemudian langsung diberikan promo recommendation untuk kita. Ini adalah salah satu hal yang manfaat dari digital teknologi terkait personalisasi. Nah, tapi bukan cuma personalize, artinya kontekstual terhadap kebutuhan seseorang atau diri kita pribadi, tapi juga
teknologi itu membuat segala sesuatu jadi seamless. Seamless artinya experience-nya sangat memudahkan dan memang juga terintegrasi untuk banyak sekali tools atau mungkin layanan lainnya yang memang tadinya sifatnya terpisah gitu ya. Tapi karena memang semuanya bisa diintegrasi dalam sebuah device, bahkan dalam sebuah aplikasi untuk beberapa case, sehingga ini adalah salah satu pemanfaatan yang cukup bermanfaat gitu ya untuk kita sekarang, sehingga segala sesuatu lebih mudah. Nah, hal lainnya dari perspektif bisnis yang juga kita perlu lihat adalah bagaimana pemanfaatan teknologi gitu ya, mulai dari teknologi internet, telekomunikasi sampai sekarang AI, ini sangat berkembang gitu, dan scalability-nya cukup besar peningkatannya, tetapi bukan hanya sekedar bagaimana membuat bisnis itu semakin scale, tapi yang kita juga harus cermati atau pahami adalah bagaimana memastikan supaya hal-hal yang kejadian mungkin di beberapa waktu terakhir ini seperti kebocoran data dan lain-lainnya tidak terjadi. Artinya tentang security ini adalah sesuatu hal yang penting. Bapak Ibu semua, yang untuk kita pahamin, teknologi bukan berbicara tentang bagaimana mempercepat, mempermudah, tapi juga mengamankan, gitu, mengamankan segala aktivitas atau data yang dibentuk dari yang kita lakukan. Nah, sebelum mulai, karena khusus pembahasan di kesempatan ini saya akan membahas soal talent. Ada kiat gitu ya, bagaimana sih kita membangun data skills gitu, apa aja sih yang kita harus lakukan. Di antaranya adalah kita harus memahami teknologi itu sendiri gitu ya, toolbox. Mulai dari tentang Jupyter, Python, R, atau mungkin penyimpanan repository di GitHub, SQL gitu ya, query untuk data yang sangat fundamental dan perlu dipahami, dan juga teknologi big data itu sendiri yang sekarang ini sudah lama open source big data dibuat gitu ya, Hadoop, dan disinilah teman-teman semua, kita semua bisa memanfaatkan bagaimana teknologi big data itu bisa memberikan manfaat untuk kita. Nah, tapi nggak berhenti cuma dari sisi toolbox. Tadi seperti singgung juga dari pembicara sebelumnya bahwa kita juga bisa nih mengakses data yang ada di publik gitu ya, mulai data.go.id yang ada di pemerintah atau Pemprov Jabar atau beberapa Pemprov juga sudah punya, dan juga mungkin beberapa potensi data dari UCI dan lain-lain yang memang bisa digunakan. Nah, selain data, kita sebagai seorang data profesional atau yang ingin menjadi seorang data profesional bisa membaca atau mempelajari nih perubahan teknologi, metodologi, dan lain-lain yang kita bisa baca di mana, Kiddy Nuggets, Analytics, O'Reilly, dan lain-lain yang memang itu salah satu sumber referensi yang bisa kita pelajari. Nah, tapi yang kalah penting bukan sekedar kita mempelajari teknologi, mencoba dan memanfaatkan datanya, kita perlu juga latihan nih teman-teman. Latihan dalam hal apa? Dalam hal, ada nih tadi sempat disebutkan Kaggle.com, salah satu data competition yang memang digunakan untuk kita bisa membangun portfolio kita gitu ya. Nah, setelah kita sudah belajar gitu ya, sudah latihan, kita perlu ikut beberapa mungkin online course atau bootcamp yang ada gitu ya, yang memang diperuntukkan untuk melihat best practice implementasi dari course tertentu atau keilmuan tertentu. Jadi kalau kita udah menguasai teknologi atau sambil jalan ya sampai master baru kita latihan gitu ya. Teknologi, data, media, practice dan learn ini satu hal yang nggak kalah penting dan mungkin sering dilupakan adalah berjejaring. Nah, berjejaring ini saya highlight gitu ya, untuk engage. Kenapa? Karena seringkali dengan berjejaring ini kita bisa, satu, kita terpapar bagaimana sih best practice yang dilakukan oleh perusahaan satu lagi gitu ya. Artinya karena kita berjejaring, kita ketemu orang banyak, orang ini kerja di sana, orang ini kerja di sini, dan seterusnya. Mereka bisa bercerita gitu, bagaimana mereka melakukan implementasi sebuah use case tertentu atau challenge yang mereka hadapi, atau bahkan seringkali mungkin dari berjejaring itu kita bisa mendapatkan opportunity gitu untuk baik pekerjaan atau project atau bahkan simply ya kita mendapatkan pengetahuan baru gitu. Nah, hal ini yang saya rasa perlu kita embrace sebagai seorang data profesional, khususnya juga yang mau menjadi, sehingga at least dari 6 hal ini bisa menjadi fondasi untuk kita mengembangkan keilmuan kita.
Dan prospek data science, data analisis, big data sendiri semakin tahun semakin banyak, walaupun mungkin banyak kejadian layoff dan lain-lain yang terjadi sekarang, gitu ya. Artinya ada beberapa hal yang kita memang perlu lihat selain karakter company-nya, tentunya juga dari sisi bagaimana kita bisa relevan terhadap perubahan sehingga kita tidak tergantikan. Gitu ya. Artinya kita bisa tetap relevan, catch up dengan perubahan, sehingga competitiveness kita bisa terus meningkat. Gitu. Nah, adapun beberapa data profesional yang memang bisa atau kita pilih gitu, ada 3 sebenarnya secara umum. Yang pertama data engineer. Bagi teman-teman yang tertarik berkaitan dengan bagaimana ngulik gitu ya, teknologi-teknologi yang memang mungkin cukup hardcore dari sisi memproses data, karena memproses data itu bukan satu step yang langsung bisa dilakukan, tapi ada serangkaian step sebelum data itu bisa diolah. Data engineer adalah orang yang bisa melakukan pemrosesan data untuk data bisa diolah. Jadi bukan berarti yang mengolah data gitu. Nah, biasanya dikaitkan dengan beberapa role seperti data architect, data modeler, database administrator, karena bayangkan teman-teman dari data sebuah source, misalnya data Twitter gitu, atau data internal dari sebuah aplikasi, atau data sebuah survei, bagaimana dari serangkaian banyaknya data itu kita bisa olah gitu, dari struktur data yang berbeda, jenis format yang berbeda, kita bisa olah, kita bisa tampung, kita bisa sesuaikan dengan objektif dari bisnis case yang mau kita kerjakan. Nah, itulah tugas seorang data engineer. Nah, bedanya dengan seorang data scientist adalah apa? Data yang sudah disiapkan oleh data engineer ini yang diolah untuk dilakukan objektif dari yang bisnis case yang mau kita kerjakan gitu ya. Misalnya kita mau melakukan prediksi atau melakukan forecasting, melakukan klasifikasi. Di sinilah mungkin perannya statistician, researcher, machine learning engineer dan sebagainya berperan gitu ya. Nah, tentunya setelah data engineer dan data scientist involved, nggak cukup mereka berdua, tapi harus ada juga subject matter expert. Nah, ini biasanya adalah orang-orang yang memang lebih memahami konteks domain tertentu gitu ya. Atau memang sudah terpapar misalnya di industri finance gitu. Dia berawal dari seorang credit risk, tapi karena paham tentang bagaimana mekanisme kredit, dia juga bisa menjadi seorang data scientist atau data engineer. Artinya lebih banyak berperan untuk mentranslate dari solusi yang sudah dibuat oleh data engineer dan data scientist untuk bisa menjawab kebutuhan bisnis. Makanya seringkali mungkin disebutkan role-nya adalah business analyst, industry consultant, product analyst, atau product manager. Nah, adapun responsibilities-nya cukup beragam gitu ya, dari teman-teman semua, mulai dari pengolahan database, itu mungkin jadi core, dari data engineer melakukan proses ETL, data governance, data quality, kalau data scientist mungkin lebih banyak eksplorasi data, melakukan segmentasi, visualisasi, forecasting. Subject matter expert ini yang lebih melakukan storytelling-nya, teman-teman semua. Dari data visualisasi tentunya kita perlu translate menjadi sebuah solusi konkret, rekomendasi, dan aksi apa yang harus bisnis lakukan. Jadi penguasanya mungkin toolsnya lebih ke arah BI tools, Excel, PowerPoint, membuat deck, dan seterusnya. Nah, ngomongin soal data profesional, dari 3 tadi sebenarnya pemanfaatannya nggak hanya di satu industri. Tentunya Bapak Ibu semua, kita bisa lihat banyak sektor sekarang yang sudah kita bisa manfaatkan, mulai dari sektor komunikasi, pemerintah, atau utilities ya pengguna tertentu, atau perusahaan tech company, insurance, banking, travel, kesehatan, retail, FMCG, dan banyak sektor lainnya yang memang sekarang udah melihat bahwa data ini menjadi sesuatu yang penting gitu ya, dan memang mungkin bukan hanya sebagai support, tapi bisa menjadi seorang strategic partner gitu. Artinya data itu bukan dibutuhkan kalau diminta, tapi seorang data profesional itu bisa mengusulkan langkah strategis apa terhadap bisnis tertentu, karena kita menguasai sebuah informasi, kita bisa mengusulkan gitu. Jadi peran data profesional ini udah one step ahead dibanding mungkin role-role data di beberapa tahun belakangan ya, ya memang sekedar sebagai support. Nah, ada pun use case yang mungkin lebih kebayang gitu ya di seputar data science. Yang pertama berkaitan tentang traveling misalnya. Kita bisa melakukan dynamic pricing gitu ke teman-teman semua di salah satu travel online platform. Kita bisa lihat kalau dari satu waktu ke waktu berikutnya, kalau kita mau lihat pemesanan yang kita melakukan,
walaupun kita belum memesan gitu bisa jadi pricingnya berubah gitu, karena itu salah satu cara gitu ya untuk melihat behavior si customer-nya. Nah, bukan hanya sekedar di bidang travel, tapi juga di bidang marketing yang mungkin sekarang cukup banyak sekali pemanfaatannya, mulai dari melakukan segmentasi customer, melakukan scoring seberapa valuable customer-nya, melakukan cross-selling, upselling, bahkan melakukan personalized marketing gitu ya. Memang kita udah rasakan di banyak sekali digital marketing platform, Instagram, Meta, dan lain-lain yang kita lakukan. Bahkan even di aplikasi si providernya tersebut. Di bidang healthcare, kita bisa melakukan prediksi, diagnosis. Sosial media, kita bisa melakukan digital marketing, sentiment analisis. Di bidang sales, kita bisa melakukan demand forecasting, discount offering. Di bidang automation, sekarang sudah banyak mungkin implementasi di luar gitu ya, self-driving car, soal pilotless aircraft gitu, atau mungkin kayak seperti di LRT yang sudah tidak ada masinisnya, bisa digerakkan secara jarak jauh. Kredit dan insurance gitu ya, memang menggunakan claim prediction atau melakukan fraud detection. Nah, ini beberapa use case yang harapannya bisa menjadi reference buat Bapak Ibu semua, dan tentunya di luar sektor 7 ini masih banyak sekali use case yang bisa digunakan. Nah, sebelum membahas tentang opportunity-nya aja, kita juga harus membahas soal challenge-nya nih, Bapak Ibu semua. Tantangannya di masa sekarang adalah banyak sekali data profesional yang memang belum bisa fit dengan kebutuhan. Artinya problem di Indonesia bukan hanya sekedar kuantitas, tapi juga soal kualitas data profesional kita yang bisa mengikuti kebutuhan bisnis atau industri. Tercatat 9 juta talent akan jadi kekurangan gitu. Jadi kita akan kekurangan 9 juta talent di tahun 2030 karena segitu banyaknya inisiatif bisnis yang membutuhkan data dan AI. Tapi bukan sekedar data profesional aja, artinya fokus lainnya yang juga menjadi concern adalah bagaimana bisnis atau perusahaan bisa membuat strategi dan use case yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Baru terakhir, data dan infrastruktur readiness itu yang menjadi tantangan lainnya gitu ya, soal infrastruktur yang masih silo atau mungkin data yang masih belum sesuai dengan standar kualitas yang kita harapkan. Nah, tantangan lainnya di zaman sekarang adalah bagaimana pengguna data science ini juga tidak menyalahgunakan kaidah data privacy yang sekarang sudah ada undang-undang PDP, di mana kita harus comply, kita harus ada beberapa serangkaian step seperti kita membuat sebuah konsen, infrastruktur yang comply dengan data privacy, bahkan juga kita sebagai seorang data profesional harus punya kapabilitas atau pengetahuan tentang data privacy officer gitu ya, yang DPO yang sekarang mungkin cukup banyak, cukup hype. Artinya bukan sekedar bagaimana kemampuan kita mengolah data, tapi juga bagaimana kita mengelola data sehingga data ini tidak keluar ke pihak-pihak yang tidak seharusnya. Nah, saya singgung sedikit soal Korika sebagai inisiatif gitu ya, organisasi orkestrator yang saya juga terlibat di dalamnya. Di sini kita berharap dari 4 helix gitu ya, quad helix, industri, pemerintah, akademisi, dan komunitas yang bisa bersinergi untuk melakukan inisiatif berkaitan tentang data dan AI. Nah, tentunya banyak sekali yang bisa dilakukan, mulai dari bagaimana membuat atau persiapan talenta gitu ya untuk mengakses data yang akan digunakan, mengakses pekerjaan, riset bersama dengan industri gitu ya. Jadi akademi dan komunitas ini bisa bekerja sama untuk melakukan inisiatif yang memang juga dibutuhkan oleh instansi pemerintah atau industri yang ada di Indonesia. Tentunya perlu dibarengi dengan pedoman etika, kecerdasan artificial atau artificial intelligence yang sesuai dengan peraturan yang ada atau mungkin standar global yang sekarang sudah bisa kita benchmark. Seperti kemarin kita bekerja sama dengan UNESCO atau beberapa global organization lainnya yang memang menjadi reference atau benchmark kita. Adapun beberapa stranas strategi nasional aktif ya, kita punya beberapa bidang, 5 bidang prioritas, ada beberapa 4 area fokus gitu ya. Mulai dari etika, infrastruktur, talenta, dan riset, ini yang menjadi hal yang utama gitu ya, yang memang akan menjadi
etika bagaimana kebijakan ini kita atur sehingga tidak ada penyalahgunaan tentang penggunaan AI seperti profesi lainnya, dokter, apoteker, dan lain-lain yang memang kode etik itu tentunya harus diatur. Infrastruktur yang sekarang kita mendorong bagaimana pemanfaatan open source dan juga teknologi buatan Indonesia. Bukan sekedar kita bergantung selalu dengan global teknologi yang ada. Pengembangan talenta sudah banyak sekali inisiatif dari pemerintah seperti Digital Talent Scholarship, prakerja, mereka belajar gitu, kerjasama magang dengan industri dan lain-lain. Tapi fokus ke depannya bukan hanya sekedar pengembangan talenta, tapi juga bagaimana talenta ini bisa masuk ke perusahaan, bisa diterima oleh perusahaan. Terakhir riset yang memang selain tentunya kita mencoba mengedepankan riset ini supaya terus tumbuh, dan kolaborasinya bukan silo ya, akademia melakukan riset sendiri, komunitas sendiri, industri sendiri gitu. Artinya sinergi ini yang perlu dilakukan. Dan tentunya kita udah punya nih 5 bidang prioritas, mulai dari reformasi birokrasi, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, soal mobility gitu ya. Ini yang jadi core utama untuk di beberapa tahun ke depan sampai tahun 2045. Nah, sekarang kita melihat talent ini menjadi satu hal yang penting. Perusahaan atau banyak inisiatif bisnis yang memang membutuhkan teknologi dan khususnya orang yang mengoperasikan teknologi tersebut. Nah, ada banyak manfaat yang kita perlu pahami sehingga kenapa sih pentingnya AI atau teknologi buat bisnis. Banyak sekali business leaders, Bapak Ibu semua yang memang jika dibantu oleh AI, mereka merasa lebih confidence untuk melakukan sebuah keputusan karena ada dasar atau serangkaian metodologi yang dilakukan sehingga keputusan yang diberikan rekomendasinya itu lebih sesuai dengan dengan kebutuhan atau informasi yang memang diolah gitu ya oleh si AI produk ini. Nah tentunya AI impact for business ini bukan hanya sekedar memanfaatkan teknologi atau data, tapi bagaimana orang yang mengoperate ini juga punya konteks gitu ya, atau punya intuisi, oh apakah hasil proses ini juga relevan dengan kebutuhan bisnis atau decision yang mau diambil. Gitu. Jadi sinergi antara rekomendasi dari sebuah teknologi AI dan juga intuisi dari seorang business leaders ini menjadi kombinasi yang diharapkan sehingga AI terus bermanfaat. Gitu. Nah, tapi banyak sekali mungkin kekhawatiran dari teman-teman kita semua sebagai seorang data profesional, bagaimana AI ini juga merubah landscape data talent gitu ya. Artinya dari mungkin dulu kita mengandalkan Python, R yang scripting gitu ya. Bahkan mungkin jauh sebelum R kita punya beberapa programming language seperti C++, Pascal, Fortran dan lain-lain. Sekarang dengan bertransformasi dengan programming language yang punya tingkat tingkat lebih tinggi gitu ya, levelnya lebih tinggi seperti Python dan lain-lain tadi, yang masih scripting sekarang malah dikembangkan lagi teknologinya sampai bukan cuma low code gitu, low coding, tapi juga no coding gitu. Artinya banyak pekerjaan-pekerjaan scripting, coding yang dulu dilakukan oleh seorang engineer sudah bisa digantikan. Nah, tapi bagaimana nih kita sebagai seorang data profesional, data talent itu bisa menyikapi perubahan teknologi tersebut. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu pahami bahwa AI dan teknologi ini sampai sekarang nggak semua exactly itu bisa diganti gitu. Jadi human nggak semua peran manusia itu bisa digantikan. Seperti contoh mendefinisikan sebuah hipotesis gitu ya, keingintahuan untuk mengulik sesuatu, AI tidak akan bisa mencari tahu sebuah informasi tanpa diberikan informasi tersebut gitu ya. Artinya tadi singgung dari pemateri sebelumnya bahwa data jadi kunci gitu ya untuk kecerdasan dari si platform atau teknologi ChatGPT tersebut gitu. Nah, manusia tentunya punya intuisi, punya feeling, punya dorongan, punya curiosity. Nah, hal-hal tersebutlah yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Nah, bagaimana menjadi seorang yang sukses di bidang AI atau teknologi? Tentunya kita harus mengedepankan bukan hanya sekedar pengetahuan teknologi atau metodologi yang kita kuasai, gitu, tapi soft skills seperti communication, problem solving, dan kemampuan untuk terus belajar. Ini adalah satu hal yang jadi keharusan. Nah, tentunya hal ini yang kita perlu renungi dan pahami sehingga kita bisa tetap relevan teman-teman semua terhadap semua dinamika yang ada
Jadi mau tidak mau, ya seorang data profesional ini memang harus sering catch up dengan perubahan teknologi, perubahan metodologi, dan juga tentunya banyak belajar, banyak baca, gitu, banyak berjejaring sehingga pengetahuan kita dapatkan komprehensif. Nah, dari proses tersebutlah nanti pengambilan keputusan yang nanti kita bisa lihat dari sebuah data yang kita punya, insight yang kita berikan sampai sebuah rekomendasi. Yang mau di-highlight oleh saya adalah seringkali seorang data profesional itu berhenti sampai tahap rekomendasi aja. Padahal yang dibutuhkan oleh bisnis adalah di tahap memberikan rekomendasi dan dilibatkan dalam sampai hasil akhir gitu. Artinya setelah rekomendasi masih ada step yang perlu dilakukan. Artinya rekomendasi perlu ada langkah konkret gitu, keputusan yang diambil apa, aksi yang diambil apa, sehingga hasil tersebut yang bisa dilihat. Oh, apakah dari rekomendasi yang diberikan oleh fasilitator di sini data profesional itu bisa memberikan benefit atau tidak. Gitu. Nah, hal ini yang kita perlu pahami. Artinya kita nggak bisa berhenti terhadap penggunaan teknologi tertentu aja atau metodologinya, tapi kita harus bisa terlibat gitu sampai akhir, sampai end result gitu ya, keputusan dan aksi yang diambil. Nah, inilah mungkin serangkaian proses journey, AI journey yang bisa dibangun gitu ya. Mulai dari kita harus set dulu sebagai seorang organisasi, value apa yang mau kita buat, strateginya. Kemudian setelah itu kita baru mendefinisikan people atau struktur organisasi yang dibutuhkan apa. Dan bagaimana nih governance-nya, orkestrasinya. Baru kita lihat realisasi, baru kita kembangkan gitu dengan teknologi-teknologi yang lebih advance, lebih scalable, sehingga proses AI dan data science ini sesuatu yang dilihat bukan sekejap mata langsung memberikan dampak yang signifikan, tapi sesuatu yang memang sifatnya bertahap dan iteratif gitu. Nah, terakhir dari saya ingin memberikan sebuah rekomendasi bahwa adaptability kita untuk bisa terus belajar gitu ya, ini adalah satu hal yang menjadi keharusan. Dan kita nggak hanya berfokus untuk coba belajar, tapi kita harus praktek gitu ya. Praktek untuk bisa mengimplementasikan dan melihat resultnya terhadap bisnis. Kita nggak berhenti cuma di tahap rekomendasi tadi, sehingga pemanfaatannya bisa kita rasakan dan kita lihat hasilnya terhadap user kita, terhadap kepentingan kita gitu ya. Dan learning culture, bagaimana circle kita terus mau belajar ini menjadi satu hal yang kritikal, sehingga kita sebagai seorang data profesional ini bisa terus relevan terhadap perubahan dinamika baik dari sisi bisnis case atau teknologi yang semakin canggih dan dinamika data atau perubahan yang ada. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.